Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dirul Fawas, panggilan saya Dio. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang semester 4. Saya akan menekan tentang hukum, mewawancarai seseorang terkait tentang hukum dan kepentingan politik terkait dengan penegakan hukum. Akan mewawancarai yaitu pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, Ananda Zakia Kiki, bagaimana pengaruh kepentingan politik terhadap independensi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya? Di bawah dulu. Terkait pertanyaan tersebut, menurut saya pribadi pengaruhnya cukup besar dan sangat nyata. Ketika ada kepentingan politik, aparat penegak hukum bisa berada dalam tekanan baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibatnya keputusan hukum berpotensi tidak objektif, yaitu misalkan ada satu kasus yang dipercepat, diperlambat, atau bahkan bisa sampai dihentikan. Ini jelas mengganggu prinsip independensi dan keadilan terkait hukum. Baik, terima kasih atas pertanyaan pertama, Ananda Zakia Kiki. Sekarang masuk ke pertanyaan kedua, Ananda Zakia Kiki. Yang kedua, apakah campur tangan politik dalam proses penegakan hukum dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu? Jelaskan alasannya. Menurut saya pertanyaan kedua ini sangat penting karena secara prinsip hal itu bisa dibenarkan. Penegakan hukum harus netral dan bebas dari intervensi. Tapi dalam praktik ada beberapa area abu-abu dalam penegakan hukum tersebut. Misalkan dalam kebijakan hukum, dalam kutip, bukan penegakan kasus. Seperti halnya pemberian amnesti atau grasi yang diberikan oleh pemerintah, itu masih bagian dari kewenangan konstitusional. Namun kalau sudah masuk ke proses penyidikan atau persidangan, campur tangan politik tetap tidak bisa dibenarkan. Itulah pendapat dari saya. Baik, terima kasih. Masuk ke pertanyaan ketiga, Ananda Zakia Kiki. Pertanyaan ketiga, Ananda Zakia Kiki ya. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir investasi kepentingan politik dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, Ananda Zakia Kiki? Ada beberapa hal penting terkait mengenai pertanyaan ketiga ini. Pertama, memperkuat independensi lembaga penegakan hukum, baik polisi, jaksa, atau hakim. Kedua, memperkuat pengawasan baik internal maupun dari masyarakat. Ketiga, menegakkan kode etik dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran. Intinya, dari pertanyaan ini, sistem harus dibuat sekuat mungkin supaya hukum tetap berjalan, objektif, dan semestinya, walaupun ada beberapa tekanan politik terkait sistem tersebut. Baik, saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas wawancaranya, Ananda Zakia Kiki. Baik, terima kasih untuk saudara Dio Fawas atas wawancara sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.